Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan saya yang kali ini saya akan membahas tentang ilmu sedulur papat limo pancer. Jadi ilmu sedulur papat limo pancer itu kalau diwedhar keseluruhannya itu bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kali ini saya akan berusaha untuk membahas walaupun hanya waktu yang singkat, mudah-mudahan nanti akan bisa jelas. Saya akan berusaha untuk menjelaskan agar bisa dipahami oleh siapapun yang mau belajar ilmu sedulur papat limo pancer. Jadi ilmu sedulur papat limo pancer itu bisa disebut dengan nama lain ilmu sejati atau sejatinya diri, atau bisa juga disebut dengan nama lain ilmu laduni, atau juga bisa disebut dengan nama lain ilmu guru sejati. Itu semuanya sama, intinya sedulur papat limo pancer. Jadi saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan keterbatasan pengetahuan saya. Mudah-mudahan nanti bisa menjelaskan dengan bisa dipahami siapa kita, siapa saya, siapa sedulur papat limo pancer. Jadi sedulur papat limo pancer itu dulu waktu kita berada, kalau pakai bahasa alam kandungan, jadi kita waktu berada di alam kandungan, atau juga bisa disebut dengan pertapaan 9 bulan atau gua garba, pertapan sangang bulan. Itu kalau orang Jawa menyebutnya seperti itu. Jadi kita dulu pernah bertapa di dalam gua garba, lamanya itu 9 bulan, rata-rata 9 bulan, kurang lebihnya sedikit. Jadi waktu kita berada di dalam pertapaan atau di dalam kandungan ibu kita, jadi sedulur papat itu yang melayani kita. Jadi kita kalau waktu itu membutuhkan makan atau membutuhkan apapun, itu kita si jabang bayi ini cuma mengandalkan yang namanya perasaan dan naluri. Jadi tidak berbicara, tinggal merasakan dengan naluri, mungkin merasakan istilahnya haus atau lapar. Jadi semua kebutuhan kita si jabang bayi ini dipenuhi oleh sedulur papat. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi yang ngurus kita, merawat kita, menjaga kita di dalam kandungan itu disebut sedulur papat. Sedulur papat bisa mengurus kita karena tersambung dengan ibu kita yang mengandung. Jadi terhubung, semuanya terhubung. Jadi waktu kita di dalam kandungan itu kalau disebut global ya ibu kita. Tapi kalau dipisah-pisah ya ada si jabang bayi dan lain-lain, itu banyak. Tapi kalau disebut global secara satu keutuhan itu yang ada hanya ibu kita.
kita hanya numpang di situ, kita hanya bagian dari ibu kita. Itu seperti itu. Jadi waktu di dalam kandungan itu, kalau orang Jawa menyebutnya, kita berada di pertapaan, di dalam pertapaan 9 bulan 10 hari. Itu kita dilayani oleh sedulur papat limo pancer. Jadi saking merawatnya kita, jadi waktu kita mau lahir, ibu kita merasakan gejala mau melahirkan, itu salah satu dari sedulur papat itu ada yang keluar dulu dari alam kandungan, keluar dulu, itu menyambut, mempersiapkan kehidupan kita di alam dunia. Jadi keluar dulu ke alam dunia ini, itu disebut Marti. Itu yang lahir pertama, disebut Marti. Jadi saudara kita yang paling tua itu sebelum kita lahir masih di dalam kandungan, tapi ibu kita sudah merasakan mau adanya kelahiran. Saudara yang tertua kita itu keluar dulu, pindah alam. Itu demi menjaga kelangsungan hidup kita di alam yang baru. Setelah itu keluar lagi, sebelum kita keluar, itu keluar lagi, itu yang disebut Kakang Kawah. Itu mempersiapkan jalan kita supaya kita lewat dengan mulus, dengan selamat, dengan aman. itu kerjanya si Kakang Kawah. Jadi setelah diurus persiapan di alam luar sana, alam dunia ini, udah ada yang kakak tertua ngurus segalanya, persiapan untuk menyambut kita lahir. Itu yang kakak kedua itu ngurus masalah jalan kita, itu diamankan dulu biar kita jalan keluar dari pertapaan 9 bulan itu mulus, selamat, lancar. Itu disebut Kakang Kawah. Setelah itu baru kita lahir. Kita lahir sudah jalannya mulus karena sudah dipersiapkan dulu. Kita lahir, keluar dari gua garba, alam kandungan, keluar ke alam dunia ini. Inilah menjadi diri kita. Ini disebut jabang bayi. Jabang bayi itu lalu diberi nama si A, si B, si C. Itu terserah mau di nama siapa. Tapi intinya si jabang bayi ini, diri kita itu lahir di alam dunia ini. Kita dibekali dengan fisik nyata. Jadi kita menjadi nyata ini punya fisik raga wadak. Ini disebut jabang bayi. Setelah kita lahir, kita dikawal, ada pengawalnya. Dikawal demi keamanan kita, itu dikawal dengan yang disebut itu saudara kita, itu disebut Adi Ari-ari. Jadi adik kita yang disebut Adi Ari-ari itu mengawal demi keselamatan kita sampai ke alam dunia ini, dikawal oleh Adi Ari-ari. Setelah itu muncul lagi, lahir lagi, itu yang disebut saudara kita yang disebut dengan sebutan getih. Jadi keluar getih. Getih itu akhirnya menyatu dengan diri kita, ada di dalam diri kita. Getih atau darah itu menyatu dengan si jabang bayi, ada di dalam diri kita, menyatu.
Setelah itu lahir lagi. Terakhir yang disebut saudara kita yang disebut puser. Puser itu dia mengawal kita sampai di alam dunia, sampai hari keberapa dia baru lahir setelah puser kita itu pupak puser. Jadi putus puser kering itu baru dia lepas, itu dia beralih ke alam gaib karena tidak punya fisik yang nyata. Jadi semuanya 4 ketika masih berada di dalam kandungan itu nyata semua. Tapi ketika kita sudah lahir, itu hanya kita, si jabang bayi ini yang punya fisik nyata. Yang 4 itu berada di alam gaib. Makanya ketika kita sudah lahir di alam dunia, kita itu tidak mengenali siapa mereka. Maka dari itu kita harus mencari siapa sih sedulur papat. Kita harus mengetahui. Jadi seperti tadi, sedulur papat yang sudah pertama itu disebut Marti, yang kedua itu Kakang Kawah, yang ketiga itu kita sendiri, jabang bayi, yang keempat itu Adi Aryari, terus Getih itu, lalu yang disebut lagi saudara kita yang disebut puser. Jadi kalau dipisah-pisah ya disebutnya seperti itu. Ada Kakang Kawah, Adi Aryari, Getih, puser. Tapi semuanya itu sebenarnya satu kesatuan dari diri kita. Jadi tubuh fisik kita ini dibawa reksa, dijaga, diselamatkan oleh mereka saudara-saudara kita. Jadi mereka itu bagian dari diri kita. Si jabang bayi ini disebut, ini tubuh disebut raga wadek. Jadi mereka semua sebenarnya ada di sekitar kita dan ada di dalam diri kita. Cuma kita tidak mengenali, tidak tahu karena kita sudah berbeda, alamnya berbeda. Mereka bisa disebut di alam gaib, lah kita di alam nyata. Kita tidak bisa dipisahkan oleh mereka. Kalau mereka meninggalkan kita, kita tidak bisa apa-apa. Memang kalau yang 4 ini mungkin berhenti tidak ngurus kita itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak walaupun hidup. Karena kenapa masih hidup? Karena di dalam tubuh kita masih ada roh utama, itu yang paling membuat kita hidup itu. Tapi kalau di dalam raga wadah kita cuma hanya ada satu roh utama saja, jadi fisik kita itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dengan adanya sedulur papat, lalu fisik kita bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau mau mempelajari ilmu sedulur papat limo pancer, mau mengenali sedulur papat limo pancer, itu bisa dengan dipuasai. Siapa sih mereka? Siapa sih? Nanti di situ ada jawaban kalau kita sudah ketemu. Kalau kita tanya sama mereka, sopo to kowe? Nah, di situ jawab, aku yo kowe. Kowe yo aku. Itu. Di situ memang nanti kalau siapapun yang menguasai atau dengan tidak berpuasa tapi bisa menemui, itu rupa mereka atau wujud mereka itu berbeda-beda. Ada yang menakutkan, ya takut ya, karena kita baru ketemu, padahal ketemu dengan bagian dari diri kita, itu takut. Tapi sebenarnya kalau sudah mengenali urutan
sedulur papat, kita tidak usah takut kalau kita berpuasa lalu menemui sedulur papat limo pancer, itu kita jangan takut karena kita sudah tahu semenakutkan apapun rupanya itu bagian dari diri kita, bagian dari tubuh kita. Di situ kalau ditanya itu siapa kamu, itu jawabannya aku ya kamu. Itu seperti itu. Jadi di situ ada kamu ya aku ya kamu, kowe ya aku ya kowe. Itu di situ nanti bisa luar biasa kalau ketemu sama mereka. Di situ bisa konsultasi. Disitulah yang disebut guru sejati. Kita minta diberi pengetahuan. Itu orang-orang petapa zaman dulu. Itu semuanya namanya guru itu semua berguru dengan guru sejati. Itu. Bahkan para nabi-nabi itu gurunya guru sejati. Nabi itu gurunya bukan manusia. Maksudnya bukan manusia siapa si Abi, bukan, tapi guru sejati, atau bisa disebut juga malaikat. Itu seperti itu namanya guru sejati. Ilmu laduni, kenapa disebut ilmu laduni? Karena sedulur papat itu pembekalan kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sudah dibekali dengan sedulur papat dari alam kandungan sampai ke alam dunia ini. Jadi itu sudah dibekali mereka untuk membekali kita, membentengi kita, menjaga kita. Itu mereka bekerja dengan sangat bertanggung jawab, tapi mereka juga berpikirannya tidak satu. Itu yang bikin kita harus berusaha untuk menyatukan pikiran kita. Si Jabang Bayi ini harus berusaha menyatukan hati dan pikiran mereka untuk bisa bersatu. Jadi kalau kita nemui, itu pengalaman saya dulu. Jadi ketika keluar sesuatu yang menakutkan, itu saya pegang, saya tidak takut, tak pegang. Jadi setelah dipegang lama-lama kan kita tidak takut. Itu kalau kita megang tangannya si mereka, sedulur kita pegang tangannya, itu nanti jadi kita itu megang tangan sendiri. Seperti itu. Kalau kita peluk badannya, itu nanti lama-lama tahu-tahu kita meluk badan kita. Itu seperti itu. Jadi tidak usah takut kalau siapapun lagi menjalani ritual puasa atau semedi dimanapun, lalu ada penampakan yang bahasanya itu menggoda kita jangan takut. Ada ular, ada makhluk yang mengerikan, itu jangan takut. Karena semua itu adalah bagian dari diri kita. Jadi itu mudah-mudahan dengan penjelasan saya, siapapun yang mengikuti video saya bisa memahami sedulur papat. Jadi cara mengaktifkan itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu yang berjudul mengaktifkan kodam pelindung di dalam diri kita. Itu seperti itu. Jadi kita merawati, ngopeni sedulur papat limo pancer itu semuanya itu satu kesatuan dari diri kita. Jadi tubuh ini hanya wadah raga wadah itu semua ada di dalam diri dan di sekitar diri. Itu seperti itu. Jadi kalau dipilah-pilah memang ya seperti itu, ada ya disebut Kakang Kawa, ada Adi Aryari, ada Getih, ada Pusat, tapi sebenarnya itu salah. Semua satu kesatuan dari diri kita, dari si Jabang Bayi ini. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, yang nanti saya akan membahas tentang
ilmu yang disebut jimat sakti Galihing Kangkung. Apa sih? Seperti apa sih jimat yang luar biasa kesaktiannya yang disebut Galihing Kangkung? Nanti akan saya bahas. Mudah-mudahan video ini bisa membuat siapapun yang mengikuti bisa memahami diri kita dan siapa sedulur papat limo pancer. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.